Terima kasih Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi kami, dan bawa terus kami masuk sampai dimensi kedalaman hatimu, mengenal apa yang Kau mau Tuhan. Tarik dan seret kami berjalan dalam pusat kehendak-Mu, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan sepanjang umur kami akan menyanyikan pujian pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dapatin hati kami menyembah-Mu dan mempermuliakan Kau, Raja yang agung. Urapi kami malam hari ini tanpa terkecuali Tuhan. Urapi kami, urapi kami, urapi kami, urapi kami. Roh Kudus bicara dalam hati kami. Kami pingin kenal sampai kedalaman hati-Mu Tuhan. Hidup kami pingin dibawa berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari iman satu pada iman yang lain, ditarik mendekat, dekat dengan Kau saja. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hati kami sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami mau belajar firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus, urapi telinga, lidah, bibir kami, urapi hati kami. Kami menaklukkan hati kami, pikiran kami sepenuhnya di dalam pusat kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Kita hari ini mau belajar firman tentang sesuatu yang agak ngeri-ngeri sedap, dan ini cenderungan kita punya naluri ke sana. Beberapa orang sampai nggak bisa kontrol hawa nafsunya begitu rupa, diseret tuh jatuh di dalam dosa. Dan ternyata kalau kita nggak menaklukkan diri kita, kita masuk dalam jebakannya setan, masuk dalam umpannya setan, dan tujuannya untuk menghancurkan, untuk menggagalkan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, seks itu sebenarnya kudus untuk pasangan yang diberkatin Tuhan. Seks itu legal di hadapan Tuhan ketika dilakukan oleh pasangan yang diberkatin Tuhan. Tujuannya satu, di Kejadian 1 ayat 28, ketika Tuhan memberkati wanita ya, dan laki-laki itu, Allah memberkati mereka, Adam dan Hawa maksudnya. Lalu Abraham berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tujuannya untuk memenuhi bumi ini dengan keturunan-keturunan. Coba kita lihat di Kejadian 9 ayat pertama juga ngomong yang sama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi ini. Suruh beranak cucu, tapi syaratnya harus dilakukan oleh pasangan yang diberkati dulu, pasangan yang kudus. Di Kejadian 9 ayat 7 juga ngomong yang sama. Aku akan membuat engkau beranak cucu. Perhatikan ya, Kejadian 9 ayat 7 juga ngomong yang sama. Di Kejadian 17 ayat yang ke-6 juga ngomong yang sama. Ini lebih powerful lagi, perhatikan baik-baik. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Bapak Ibu, yang diciptakan serupa segambar dengan Allah itu manusia laki-laki atau manusia perempuan? Hah? Manusia laki-laki atau manusia perempuan yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan? Sekarang kita akan lihat, coba kita akan lihat di Kejadian pasal yang pertama. Coba kita akan lihat, jangan sampai kita salah. Di ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas segala seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di ayat ke-27 kita baca sama-sama, 2, 3. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki diciptakan, nyalah mereka. Jadi manusia laki-laki dan manusia perempuan itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan.
Plannya Tuhan, rencananya Tuhan, manusia laki-laki dan manusia perempuan ini nanti tadi di Kejadian pasal yang pertama di ayat yang ke-20 suluh beranak cucu, karena diciptakan serupa segambar dengan Allah. Akhirnya melahirkan, di Maleakhi dijelaskan, Maleakhi pasal yang kedua ayat yang ke-15, perhatikan baik-baik, dengerin aja. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi ketika manusia perempuan dan manusia laki-laki itu diberkatin Tuhan, kalau hari ini diberkatin lewat sebuah pernikahan, mereka bersatu menjadi satu daging. Di Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga menjadi keduanya menjadi satu daging. Suami istri itu menjadi satu daging. Di Matius 19 ayat yang ke-5 juga ngomong yang sama. Markus 10 ayat yang ke-8 ngomong yang sama. Di Efesus 5 ayat 31 juga ngomong yang sama. Kalau ada ayat ngomong yang sama lebih dari 2 kali, itu artinya penting. Warning buat kita itu penting sekali. Tuhan tegaskan berkali-kali, persatuan laki-laki dan persatuan laki-laki dan perempuan yang sudah diberkatin ini tujuannya satu, melahirkan keturunan ilahi. Karena diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Supaya apa? Bumi ini dipenuhi dengan gambar Allah. Ngerti nggak? Makanya kenapa pasangan itu harus yang seiman, supaya lahir, punya covenant, diberkati, punya covenant, akhirnya melahirkan keturunan ilahi. Orang yang dilahirkan dari papa mamanya sudah lahir baru, hidup dalam hadirat Tuhan, dididik dalam hadirat Tuhan, itu anaknya kan lahir dari keturunan ilahi kan. Bukan keturunan. Banyak orang hanya melahirkan keturunan, akhiran keturunannya kelakuannya kayak setan, pemberontak, rusak, kepahitan, sakit hati dan lain sebagainya. Tetapi pernikahan orang Kristen tujuannya satu, untuk melahirkan keturunan ilahi dari persatuan manusia serupa segambar dengan Tuhan. Kita nggak boleh, Alkitab katakan, menjadi pasangan yang tidak seimbang. Karena kalau kita menikah dengan orang yang nggak seiman, kita nggak punya covenant. Bagaimana tanah liat menyatu dengan besi, kan ya nggak bisa toh. Tanah liat sama tanah liat baru bersatu, punya covenant. Nah, pernikahan itu punya covenant, perjanjian yang kuat. Sampai hari ini kalau kita tanya dokter, fungsi selaput darah dalam keperawanan itu kan enggak dimengerti kan. Mereka juga nggak paham. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, di seluruh Alkitab setiap ada covenant atau covenant selalu ada darah yang tercurah. Betul apa enggak? Kita itu punya perjanjian darah dengan Yesus Kristus. Darahnya Yesus sudah dikorbankan buat kita kok. Nanti Bapak Ibu belajar di perjanjian lama, selalu perjanjian itu pakai darah tertumpah dulu. Pernikahan itu juga perjanjian loh. Kita dengan Tuhan, suami dengan istri, istri dengan Tuhan, istri dengan suami. Makanya Alkitab ngomong sekali menikah tidak boleh cerai, karena ada covenant. Darahnya di mana? Ketika hubungan koitus pertama kali suami istri, apa yang terjadi? Darah kan, pecah kan. Benar apa enggak? Hanya tersirat. Makanya dokter sampai hari ini nggak tahu fungsinya selaput darah. Makanya kenapa sebelum nikah harus jaga kekudusan. Pernikahan semua melahirkan keturunan ilahi. Tapi setan tahu ini, di area sini bisa hancurkan rencana Tuhan dan setiap orang percaya. Jadi kita akan lihat. Jadi ngerti ya, tujuan pernikahan itu melahirkan keturunan ilahi. Sekali menikah, cintai pasanganmu sampai masa tuamu. Meskipun dulunya modelnya kayak gitar Spanyol, setelah punya anak 1, 3, 2, 4, bentuknya udah kayak piano, tetap disayangi, tetap dicintai, tetap setia, tetap komitmen dalam suka dan duka. Dalam perjanjian pernikahan seperti itu kan, dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, dalam kaya dan miskin, tetap setia. Karena dekat covenant. Makanya pernikahan itu, pasangan laki-laki dan pasangan perempuan itu disatukan seperti dua kertas yang dilem. Ketika mau dikelupas, apa yang terjadi? Mau dipisahkan, pasti ada yang nempel dan robek kan. Perceraian itu bukan rencana Tuhan. Perceraian itu selalu menyakitkan.
Dan perceraian bukan rencananya Tuhan, rencananya manusia sendiri. Makanya Yesus pernah ngomong, kamu tuh ngotot cerai, dan Musa mengeluarkan surat cerai karena kedegilan hatimu. Sekali kita pegang perjanjian nikah, kita mau komitmen seumur hidup kita. Dan setan tahu ini loh, dalam pernikahan ini kenapa mesti kuat, kenapa kita mesti setia. Orang yang boleh nikah karena cerai adalah cerai mati. Cerai hidup nggak boleh nikah lagi. Kalau udah hidup mau kawin lagi, statusnya seperti orang berzina, kata firman Tuhan. Tidak mudah kan? Ikut Tuhan kan memang tidak gampang. Pak, bagaimana kalau pasangan hidupku belum bertobat? Kita yang rohani menguduskan pasangan kita yang nggak rohani. Nah, suatu hari kita bahas di lain hal itu. Bagaimana pasangan saya nggak bertobat? Doakan, bayar harga. Sekali kamu milih pasanganmu dan kamu diberkatin dalam pernikahan, komitmen dalam kondisi apapun, jangan nyeleweng. Amin. Perhatikan, tujuannya melahirkan keturunan ilahi. Sekarang kita akan lihat kenapa setan pakai perzinahan untuk menghancurkan. Setan pakai perzinahan untuk menghancurkan rencana Tuhan. Sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang ketiga. Nanti Bapak Ibu dengerin aja ya, saya bacain. Kejadian 3 mulai ayat 14 sampai 15. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Perhatikan nih, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Tuhan ngomong sama si ular tua itu, dari keturunan perempuan ini, keturunannya Adam dan Hawa ini, dia akan meremukkan kepalamu. Dia kan, setan tahu nih dari keturunan ini kan. Dia tapi tidak tahu keturunan yang mana. Ternyata di keturunannya lahir namanya Yesus Kristus, yang meremukkan, menghancurkan setiap kuasa setan sampai hari ini. Karena dia tidak tahu, akhirnya setan punya cara. Dimulainya di Kejadian 3 ini, punya ide dan gagasan untuk menghancurkan semua benih ilahi yang lahir dari keturunannya perempuan ini. Ini ngerti nggak ini? Tujuannya Tuhan dari sebuah pernikahan melahirkan keturunan ilahi. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, setan tahu persis, karena Tuhan ngomong dari keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Dan sekarang kita akan lihat apa yang terjadi di Kejadian 6 ayat yang pertama. Karena setan tahu dia akan dihancurkan oleh keturunan perempuan ini, tapi dia tidak mengerti dari keturunan perempuan siapa. Makanya dia mengambil perlakuan seperti ini di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, mereka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan itu cantik-cantik. Jadi ada perbedaan antara anak-anak manusia dan anak-anak Allah. Banyak pendeta punya penafsiran lain. Anak-anak Allah itu anaknya Ham, anaknya ini dan ini. Tapi saya punya penafsiran yang berbeda yang kita pelajarin hari ini. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka loh. Ini kan di luar kebenaran ini. Ngambil perempuan yang siapa saja yang disukai. Dan apa yang terjadi? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Tapi manusia itu hari ini harusnya umur kita itu jatah yang ditetapkan Tuhan 120 tahun. Tapi Musa ngomong sama orang Israel yang degil, kelakuannya busuk, bejat, umurmu hanya 60 tahun. Kalau 70-80 bonus. Apalagi dengan pola hidup makan kita yang sembarangan, makanan food yang instan, makan sembarangan, minyak dimakan, jeroan dimakan, ya kamu gak akan umur panjang.
Kalau jatahnya Tuhan, umur kita harusnya 120 tahun menurut ayat ini. Tapi kalau kamu degil, dablet, ngeyelan, cepat mati nanti. Apalagi nggak hormatin orang tua. Anak yang tidak menghormati orang tua, umurmu tidak akan panjang, hidupmu akan susah di bumi. Selama masih ada orang tua, hormatin, kasihi, ajak jalan, ajak makan, senengin mereka. Sekarang mulai jaga pola makan, jaga pola hidup, supaya umur kita panjang menurut ketetapan Tuhan, jadi berkat di muka bumi. Perhatikan, pada waktu itu, perhatikan, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Di dalam bahasa aslinya ini disebutnya Nephilim, manusia setengah raksasa. Jadi dari anak-anak Allah tadi kawin dengan anak-anak perempuan melahirkan keturunan raksasa. Siapa sekarang jadi yang disebut anak-anak Allah? Itu adalah malaikat-malaikat yang memberontak dan akhirnya mengambil rupa manusia untuk tidur dengan perempuan-perempuan, akhirnya melahirkan keturunan-keturunan raksasa. Jadi bukan keturunan ilahi loh. Malaikat yang memberontak itu malaikat yang jatuh tadi loh. Dia mengambil rupa manusia untuk menidurin. Sekarang kita akan lihat di 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan lihat di sana. Ayat yang ke-19 sampai 20. Perhatikan ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi roh-roh yang di dalam penjara, ini dalam bahasa aslinya Tartarus, yaitu roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat. Pada waktu Nuh tidak taat. Nah, di Kejadian pasal yang ke-6 tadi itu kan berbicara di zamannya Nuh. Ngerti gak ini? Di ayat ini ngomong kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang diselamatkan air bah itu. Karena manusia, anak-anaknya perempuan tadi ditidurin dengan malaikat yang jatuh yang mengambil rupa manusia, lahir keturunan raksasa. Tidak heran Tuhan ngomong begini kan. Akhirnya dihancurkan manusia lewat air bah kan. Hanya tersisa Nuh dan keluarganya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau nanti yang lahir di muka bumi itu adalah DNA-nya setan, kelakuannya kayak apa? Padahal di ayat tadi manusianya, kecenderungan hatinya berbuat jahat sekali karena DNA-nya setan. Karena setan punya rencana dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepalamu. Terus Pak, yang jadi masalahnya apa bisa malaikat mengambil rupa manusia? Sekarang kita akan lihat di Kejadian pasal yang ke-19. Hari ini kita belajar ya. Diberkati apa enggak ini? Mudeng apa enggak ini? Amin. Kejadian 19 ayat 1. Nanti kita lompat ayat 4 dan 5. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Jadi malaikat itu mengambil rupa manusia sampai Lot bisa lihat kan? Bener apa enggak? Tapi lihat nih di ayat, atau kita lihat aja langsung ya di Kejadian pasal yang ke-19 ya. Kejadian pasal yang ke-19 saja, ayat yang pertama. Di ayat yang keduanya, serta berkata, Tuan-tuan silahkan singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini, basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia memberikan roti dan tidak beraki, lalu mereka makan. Jadi malaikat yang mengambil rupa manusia tadi doyan makan kan? Benar enggak? Tapi lihat ini apa yang terjadi. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki, perhatikan, ini kan di Sodom kan. Ini kejadian yang di Sodom dan Gomora kan. Di ayat yang keempatnya, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua loh, laki-laki
dari Sodom, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali, seluruh kota tidak ada yang datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka kepada kami supaya kami pakai mereka. Tahu nggak kata pakai ini? Mau diperkosa Sodom dan Gomora. Jadi malaikat itu mau diperkosa karena menjadi rupa manusia. Jadi malaikat yang jatuh apalagi bisa mengambil rupa manusia untuk menidurin anak-anak manusia yang cantik-cantik itu supaya lahir keturunan dari benihnya setan, supaya rencananya Tuhan di Kejadian pasal yang ketiga dari keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu itu tidak terjadi. Ngerti nggak? Tidak heran manusia dimusnahkan, hanya dari keturunannya Nuh saja yang hidupnya benar, akhirnya supaya melahirkan dan beranak cucu. Tetapi apa yang terjadi? Apakah setan berhenti dengan rencana itu? Tidak berhenti. Setelah Nuh tadi airnya surut, dia berkebun, dia bikin kebun anggur, dia mabuk, benar nggak? Setelah dia mabuk, anak-anaknya melihat dia telanjang, adalah satu anaknya melihat dia, tetapi di dalam bahasa aslinya itu dia melihatnya dengan hawa nafsu loh. Ngeri nggak? Selalu bikin untuk nyeret jatuh di dalam area sini. Setan tujuannya menggagalkan rencana Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat, kita semakin lihat ya. Jadi ngerti ya? Ingat nggak di kitab Matius, hati-hati kamu jangan-jangan menjamu malaikat. Dengan kamu memberi tumpangan kepada orang susah, jangan-jangan kamu memberi tumpangan kepada malaikat. Jadi malaikat itu bisa mengambil rupa manusia. Bahkan kita dengar cerita-cerita di di Jawa lah, di mana ada orang yang kalau kita melayani pelepasan berkali-kali, saya melayani pelepasan, orangnya dari Singapura waktu itu, dia bisa tidur dengan roh jahat, benar-benar ada ikatan. Ada beberapa orang punya hubungan dengan roh jahat ya kayak begitu-begitulah, ngeri sekali. Kalau kita melayani pelepasan banyak kejadian kayak begitu, dan ada orang-orang yang kelakuannya bejatnya bukan main. Makanya kita harus hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Sekarang kita akan lihat di dalam perjanjian baru Tuhan ngomong seperti ini. Di Matius pasal yang kelima ayat 28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta mengingininya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Setan tahu persis di area ini area yang nempel dengan kita kan. Dosa seksual, dosa percabulan itu dosa yang nempel dengan kita. Itu dosa yang di dalam kita, bukan di luar kita. Sekarang kita akan coba lihat di 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 dan sampai 18. Kita pelan-pelan ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa mengikatkan dirinya pada perempuan cabul, ia mengikat dirinya pada perempuan cabul, menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Kalau kita bercabul, kita berzina, kita selingkuh, kamu menjadi satu daging dengan perempuan yang kamu tidurin tadi. Ada ikatan batin. Coba perhatikan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, yang menjadi satu roh dengan dia. Perhatikan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Orang yang berzina, dia tetap ingat sampai seumur hidupnya dia pernah tidur dengan siapa, di mana. Bahkan pas ngapain saja dia tetap ingat, karena nempel dosa itu. Tidak heran dosa ini akan menghancurkan begitu rupa. Dan banyak orang nggak bisa kontrol gairahnya. Dan setan tahu persis dengan area sini. Di area ini kalau orang nggak bisa pikul salib sangkal diri, akan diseret terus melakukan perselingkuhan, melakukan perzinahan, supaya pernikahanmu hancur, tidak lagi melahirkan keturunan nilai. Berapa banyak orang yang melakukan seperti itu, dan keluarganya babak belur. Ketika terjadi perzinahan,
Terjadi perceraian, apa yang terjadi? Anak-anaknya tidak dapat figur bapaknya. Keluarga nggak utuh lagi, kelakuannya pada bejat semuanya. Betul apa enggak? Karena setan punya rencana yang mengerikan di balik, bukan hanya sekedar tidur dengan perempuan lain, tidur dengan perempuan berzina, dihancurkan. Di Perjanjian Baru lebih ngeri, ngelihat perempuan sampai ke rumah, kebayang-bayang, bayangin tidur dengan dia, udah berzina. Dan ketika kita nggak bisa kontrol itu, ujungnya kita akan hancur. Sekarang kita akan lihat upahnya ya. Hendak di Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang keempat, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penzina akan dihakimi Allah. Gak ada kompromi. Tapi hari ini kabar baik, dosa apapun, kesalahan apapun, kasih karunia Tuhan masih tersedia. Selama Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan, kasih karunia masih tersedia. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, Allah setia dan adil. Barang siapa mengaku dosa, dia setia dan adil, dia akan mengampuni dosamu. Supaya apa? Kita berjalan dalam tracknya Tuhan. Dia Wahyu 21 ayat ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 22 ayat yang ke-15, tetapi anjing-anjing, ini bukan chihuahua, ini bukan herder, ini bukan guguk, anjing-anjing itu artinya di kitab Matius katakan seperti anjing kembali kepada muntahannya. Artinya orang sudah tahu kebenaran, nggak hidup dalam kebenaran, tetap balik kepada dosa yang lama, berbuat dosa terus, nggak mau bertobat. Alkitab sebutnya anjing-anjing. Dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar, tidak mendapat bagian dari kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, kenapa orang kadang, aku ini lo punya anak kok nggak mirip sama aku kelakuannya, nggak mirip sama papai, nggak perlu sama aku sama sekali, kok kelakuannya malah bejat liar. Ada pernah kayak begitu? Saya pernah temuin orang seperti itu. Kenapa? Ingat dengan apa yang dilakukan oleh Yakub. Yakub punya mertua namanya Laban. Benar apa enggak? Dan Laban ini culasnya bukan main kan? Suruh menggembalakan domba-dombanya, yang hitam yang putih untuk dia. Tetapi lihat apa yang terjadi. Idenya Yakub luar biasa. Ketika domba-domba, kalau yang bintik-bintik nanti miliknya Yakub kan, nanti pelajarin itu, saya nggak sebut ayatnya, cari sendiri jadi PR ya. Yakub punya ide dan gagasan jitu sekali. Ketika domba-domba itu ditempatkan di satu palungan, namanya tempat minum, biasanya dia kawin kan, di depannya ditaruh bintik-bintik. Tahu bintik-bintik kan? Nanti cari ayatnya. Setiap dia kawin akhirnya lahirnya anak bintik-bintik. Kita mesti belajar kejadian itu. Kadang pikiran kita yang najis, pikiran kita yang kotor, imajinasi kita yang liar, itu ketika Bapak Ibu membangun hubungan keintiman dengan pasanganmu, tidak heran kalau itu tidak kudus, melahirkan keturunan yang liar. Makanya pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Hawa nafsu kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Jadi orang Kristen itu harus pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kok kayaknya jadi orang Kristen nggak bisa apa-apa sih? Justru kalau kita hidup benar, kita merdeka loh sebenarnya. Merdeka dari perbuatan daging dan hawa nafsu. Karena orang yang dikuasain hawa nafsu itu diseret begitu rupa, ditekan, jadiin budak, dan susah mengalami kemerdekaan. Hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, nanti kau akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Kalau kita kompromi dengan ini, setan akan buat semua rencananya gagal. Buat rencananya Tuhan gagal. Kita nggak bisa menggenapi apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Kenapa kok setan pakai seks? Karena seks itu begitu nempel dengan kita.
lengket dengan kita. Berkali-kali di Alkitab katakan setelah manusia jatuh dalam dosa, terus di Kejadian pasal yang keempat, manusia laki-laki dan perempuan itu bersetubuh. Karena ketika orang stres biasanya pelampiasannya di area situ. Ada orang-orang kecenderungannya seperti itu. Ada orang-orang yang jatuh di area situ. Apalagi hamba Tuhan yang kalau sudah jatuh dalam area sini, hancur pelayanannya. Ini dosa yang meremukkan dari dalam loh. Begitu menghancurkan sekali loh. Dan karena apa? Nempel dengan tubuh kita. Kalau kita nggak kuasain diri, kita akan mudah terjebak, terseret. Karena dosa ini dosa klasik, dosa yang paling enak. Orang berzina kan kelihatannya enak, orang selingkuh kan kelihatannya enak, tapi ternyata ujungnya menghancurkan. Ujungnya menghancurkan. Dalam pertemuan yang lain nanti kita akan bahas akibat yang mengerikan yang ditimbulkannya, menghancurkan begitu rupa. Ketika seorang istri kedapatan suaminya selingkuh atau berzina, hancur hatinya loh. Bener nggak? Dia yang berselingkuh dan berzina pasti punya ikatan batin dengan pasangannya, dengan selingkuhannya, karena menjadi satu daging kan. Tidak mudah melepaskannya, apalagi sudah main perasaan. Tapi istrinya akan terluka. Kalau anak-anaknya tahu, terluka. Kalau mertuanya tahu, sakit hati. Makanya kenapa banyak hamba Tuhan jatuh dalam dosa ini? Setan tahu persis, kalau ini hamba Tuhan bisa jatuh, dia akan nyeret kejatuhan yang lain jadi batu sandungan. Kelihatannya simpel, tapi daya hancurnya begitu menghancurkan, meremukkan sampai seremuk-remuknya, sampai orang itu nggak punya tujuan. Kita belajar, lihat aja, kita contoh, kita lihat aja di Surabaya itu banyak terjadi kasus hamba Tuhan yang terlibat kasus seksual. Di luar negeri dulu ada hamba Tuhan namanya Robert Liardon itu. Di Jakarta juga ada itu. Bahwa beberapa orang udah keluar dari penjara, kasusnya pelecehan seksual, kelacuannya kasusnya homoseksual, pedofil dan lain sebagainya. Hancur pelayanannya. Kalau hamba Tuhan melakukan seperti itu, masih mau dengerin khotbahnya? Siapa yang mau dengerin khotbahnya? Hamba Tuhan itu hancur. Dan ketika keluarga salah satunya berselingkuh, itu luka akan nempel seumur hidupnya. Ada curiga, ada rasa nggak percaya, ada rasa sakit, ada rasa dianatin. Bener apa? Butuh waktu pemulihannya lama sekali. Harganya terlalu mahal. Karena setan tahu persis di area sini, ini yang akan membenturkan kita dengan Tuhan dan akan nyeret kita jatuh dan tidak bisa menggenapi rencana Tuhan. Dan semua dosa ini tidak ada yang kebal. Selama Bapak Ibu masih makan pisang goreng, masih doyan bakmi, makan kue tio, kue man siomay, makan wotie, kita masih punya hawa nafsu. Selama kita masih punya hawa nafsu, masih bisa muncul. Tergantung triggernya apa, pemicunya apa. Ada beberapa orang yang tidak bisa kontrol hawa nafsunya begitu rupa. Dia harus berzina, dia harus melakukan ini dan itu, karena begitu kayak candu. Dan orang kayak begini butuh pemulihan. Kalau tidak akan hancur, diperbudak, dan ujungnya hidupnya akan sia-sia. Kelihatannya simpel toh, tapi setan punya tujuan. Dan ternyata dari keturunan perempuan itu digenapi melalui Yesus Kristus kan. Lahirnya Yesus benar-benar mengalahkan kan. Dan apa yang terjadi sampai hari ini? Setan pakai dosa ini untuk nyeret terus kita supaya tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang kebal. Kecuali kalau wanita sudah menopause lain cerita. Tapi kalau laki-laki ini kan perkasa sampai kamu masa tua. Kecuali kena diabetes saja sama penyakit jantung. Udah letoy begini-begini sudah bisa. Tapi selama powerful, matamu mesti dikontrol. Makanya perlu belajar setia dengan pasangan. Bangun hubungan dengan pasangan. Cintai, kasihi. Bagi yang single-single, tahan hawa nafsu. Kalau udah nggak tahan, jepitin pintu saja. Kontrol, kendalikan. Bagi yang single parent, jaga, hidup dalam kekudusan. Semakin kamu hidup dalam kekudusan, kapan hari kita belajar, kita hidup kudus, kita hidup setia,
kita hidup takut akan Tuhan, sebenarnya itu adalah senjata yang paling ampuh untuk hancurkan rencana setan. Kekudusan dan kesucian. Do you mudah ngerot? Tidak ada orang yang kebal dengan satu dosa ini. Dan setan akan pakai cara apapun untuk menghancurkan. Jadi Bapak Ibu kita lihat sampai hari ini semua penyakit gara-gara dosa penyimpangan seksual gak ada obatnya loh. Benar gak? HIV AIDS gak ada obatnya. Meningitis gara-gara homo itu tidak ada obatnya. Mati mereka. Kalau mati selesai. Lalu penyakit-penyakit yang lain, belum melukai, menyakiti orang lain, jadi batu sandungan dan lain sebagainya. Makanya jauh lebih baik kita menyerahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya hidup kita semakin hari semakin didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Kita itu perlu nempel sama Tuhan setiap hari. Kenapa kau tak ajarin kalian harus dewasa, ngerti Tuhan, ngerti pakai ayat yang mana, ngerti pakai pasal yang mana, berjalan dari kemenangan. Ketika stres mesti ngapain, kita harus memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Kenapa? Karena waktu kebodohan tadi muncul, jangan sampai kita melakukan kesalahan. Karena ada orang-orang tertentu ketika stres larinya ke arah situ. Dan di luar pernikahan kita itu banyak rumput yang kelihatannya tinggi dan subur, padahal banyak berduri dan beracun. Benar gak? Kata orang dunia rumput tetangga lebih hijau, padahal banyak ular di semak-semaknya. Mengerikan sekali, menghancurkan. Belajar setia dengan perkawinan. Ini satu ayat lagi kita akan lihat di Ibrani 13 ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua hormat terhadap perkawinan, janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Jangan cemarkan tempat tidur. Lewat apa? Perselingkuhan, perzinahan, penyimpangan seksual, dan lain sebagainya. Beberapa kali saya menangani orang yang penyimpangan seksual, ngeri sekali loh. Ngeri. Hari ini banyak orang aneh-aneh. Cukup kita hidup setia dengan pasangan kita dan setia dengan Tuhan. Kita hormatin Tuhan, kita kasihin Tuhan. Kita dedikasikan hidup kita hanya untuk nyenengin Tuhan. Amin. Berjalan terus dalam kebenaran, berjalan terus dalam kesucian. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan banyak bahas dari area sini, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan menggenapi rencananya melalui kehidupan kita sampai akhir zaman. Hidupmu jadi berkat, hidup dalam sucian. Saya jaga kekudusan, jaga kesucian dengan istri saya. Makanya orang itu semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi pasangan hidupnya. Saya tambah sayang dengan istri saya, kita jatuh cinta setiap hari. Dan ternyata hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Ketika pernikahan kita ini kuat, jadi berkat loh. Jadi berkat. Dan Tuhan mau itu. Ketika kita pernikahan kita kacau, rumah tangga kita kacau, kita menikmati neraka di muka bumi. Tapi ketika kita bahagia dengan pasangan hidup kita, kita menikmatin surga, enjoy. Amin. Saya berdoa akan membuat mata hatimu terbuka untuk melihat kebenaran. Jangan sampai mau ditipu setan lagi, karena setan itu kurang ajarnya, keterlaluan, jahatnya bukan main. Jadi saya berdoa Tuhan bicara banyak hal, melindungi, memproteksi, menjaga hidup dalam kebenaran. Dan tadi roh-roh yang memberontak dan mati di zamannya Nuh tadi tidak mendapat kebangkitan. Ini kita bahas lain kali. Kenapa Tuhan musnahkan manusia di muka bumi? Karena lahir keturunan dari DNA-nya iblis. Tidak heran kecenderungan hati manusia ingin berbuat jahat terus. Supaya apa? Rencana Tuhan tidak digenapi. Tuhan mau rencananya digenapi melalui hidup Bapak Ibu. Di mana engkau ditempatkan, engkau jadi berkat di sana, menggenapi rencana Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup. Amin. Nah, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan menjadi kehidupan, dan mau berdoa setiap orang yang mendengar firman ini diubahkan Tuhan. Tuhan, kami bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Berkat-Mu berkelimpahan. Berikan kemampuan kami berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan hidup takut akan Tuhan, hanya menyenangkan hati-Mu saja. Proteksi, jagain, dan lindungi. Berkatin pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu-cucu diberkatin Tuhan, mantu diberkatin Tuhan,
mertua, besan diberkatin Tuhan. Apa saja yang dikerjakan mereka diberkatin. Kami pingin dari keluarga kami lahir orang-orang hebat, orang-orang mulia, orang-orang jadi berkat, jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan, jadi penginjil, jadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya kami orang yang dipilih Tuhan, diproteksi, dijagain, dilindungi Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus kami materaikan firman ini dengan darah anak domba. Haleluya. Amin. And God bless you.